Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Fajri Muharja, Dr. S.E.M.Si, selaku dosen pengampu kita pada kuliah Teori Ekonomi Makro 2. Dan di sini saya ingin mencoba menjelaskan mengenai Keynes and the Classic. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vika Putri Ramadhani dengan nomor NIM 2010512046. Yang pertama kita akan membahas mengenai teori Keynes. Di sini sebelumnya kita akan membahas 4 aspek. Yang pertama itu ada model ekonomi Keynes, yang kedua permintaan agregat, yang ketiga pasar uang dan pasar tenaga kerja, dan yang keempat money wage rigidity. Model ekonomi Keynes, di mana menurut Keynes, situasi makro suatu perekonomian itu ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat. Apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat atau output yang dihasilkan dalam periode tersebut, maka akan terjadi situasi kekurangan produksi, di mana pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau bahkan bisa saja keduanya itu bisa terjadi secara bersama-sama. Dan apabila permintaan agregat itu lebih kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi ini akan terjadi. Pada periode berikutnya output akan turun atau harga pun akan turun, atau bahkan bisa saja keduanya itu terjadi secara bersama-sama. Dan di teori Keynes ini, pemerintah harus secara aktif dan sadar mengendalikan perekonomian ke arah posisi full employment, di mana pemerintah itu bisa mempengaruhi permintaan agregat agar mendekati posisi full employment ini. Lalu selanjutnya itu ada permintaan agregat, di mana pada permintaan agregat ini ialah seluruh jumlah uang yang dibelanjakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk membeli barang dan jasa dalam satu tahun. Di mana di sini itu terdapat persamaan Z sama dengan C ditambah I ditambah G. Dalam perekonomian tertutup, permintaan agregat ini terdiri dari 3 unsur, di mana unsur pertama itu ada C, yaitu pengeluaran konsumsi oleh rumah tangga. Unsur yang kedua itu adalah I, pengeluaran investasi oleh perusahaan, dan unsur terakhir yaitu G, unsur pengeluaran dari pemerintah, di mana pemerintah itu bisa mempengaruhi permintaan agregat secara langsung melalui pengeluaran pemerintah dan secara tidak langsung terhadap pengeluaran konsumsi dan pengeluaran investasi. Selanjutnya itu ada pasar uang dan pasar tenaga kerja, di mana pada pasar uang ini adalah tempat pertemuan antara pembeli dana dengan calon konsumen. Dan pertemuan ini pun dapat dilakukan secara langsung atau melalui perantara. Dan pada pasar uang Keynes ini terdapat 3 motif memegang uang. Yang pertama itu adanya kebutuhan transaksi atau untuk transaksi, di mana untuk kebutuhan transaksi sama dengan pendapatan klasik, di mana tergantung dengan volume barang, harga, dan konstanta kebutuhan berjaga-jaga, di mana kebutuhan berjaga-jaga ini adalah suatu kebutuhan untuk menghadapi situasi yang tidak normal atau darurat seperti sakit, kecelakaan, atau ada kebutuhan mendadak yang memerlukan uang yang tidak terduga. Lalu yang ketiga itu untuk spekulasi, di mana untuk spekulasi ini merupakan kebutuhan untuk mencari keuntungan dari permainan risiko dan keberuntungan. Sama dengan teori klasik, menurut Keynes, uang tidak memberikan penghasilan apa-apa, misalnya dalam bentuk bunga, sehingga rugi kalau disimpan dalam jumlah yang terlalu banyak. Lalu pada pasar uang ini, penawaran uang pun ditentukan oleh pemerintah, dan dengan keseimbangan MS sama dengan MP sama dengan KI ditambah Theta R dikali P. Lalu yang kedua itu ada pasar tenaga kerja, di mana pada pasar tenaga kerja ini atau bursa tenaga kerja itu tuh pasar yang mengadakan pertemuan untuk permintaan dan penawaran tenaga kerja. Nah, pada pasar tenaga kerja Keynes ini tingkat upahnya rigid, tidak selalu full employment, dan pentingnya campur tangan pemerintah dalam mengatasi pengangguran, di mana berbeda dengan teori klasik yang menganggap permintaan dan penawaran terhadap tenaga kerja selalu seimbang atau equilibrium.
karena harga-harga itu fleksibel. Maka, menurut Keynes, pasar tenaga kerja jauh dari seimbang karena upah tidak pernah fleksibel, sehingga permintaan dan penawaran hampir tidak pernah seimbang, sehingga terjadinya pengangguran. Lalu, selanjutnya itu ada money wage rigidity, di mana pada money wage rigidity ini atau kekakuan uang ini memiliki beberapa asumsi, yaitu yang pertama, uang upah ditentukan dengan kontrak atau P, dan upah uang bersifat eksogen atau variabel yang tidak dijelaskan dalam suatu model. Yang ketiga itu ada upah tidak dapat membersihkan pasar tenaga kerja, dan yang keempat ada N sama dengan min atau MD NS. Lalu di money wage rigidity ini mempunyai persamaan atau persamaan kekakuan uang, di mana pada poin 1 dan 2 itu terdapat persamaan dari money wage rigidity berdasarkan dari agregat demand. Dan pada poin ke-3, 4, dan 5 itu merupakan persamaan dari money wage rigidity dari agregat supply. Oke, selanjutnya kita akan memasuki teori klasik, di mana pada teori klasik ini kita juga mempunyai 4 aspek pembahasan. Yang pertama, model ekonomi klasik, yang kedua, pasar uang dan pasar tenaga kerja, yang ketiga ada flexible wage, dan yang keempat ada derivative swap aggregate demand. Yang pertama itu ada model ekonomi klasik, di mana perekonomian yang didasarkan pada sistem bebas berusaha adalah self-regulating, artinya model ekonomi klasik ini mempunyai kemampuan untuk kembali ke posisi keseimbangan secara otomatis. Dan di model ekonomi klasik ini, pemerintah tidak perlu campur tangan dalam perekonomian klasik ini. Oke, selanjutnya itu ada pasar uang dan pasar tenaga kerja, di mana pada pasar uang teori klasik ini dia tuh menganut prinsip teori kuantitas uang, yaitu di mana uang hanya untuk transaksi. Lalu yang kedua itu penawaran uang ditentukan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, keseimbangan dalam pasar uang itu tuh mempunyai keseimbangan MS sama dengan MD sama dengan KPQ, di mana kaum klasik memiliki teori permintaan akan uang yang cukup terkenal, yaitu teori kuantitas. Teori kuantitas mengatakan bahwasannya masyarakat memerlukan uang tunai untuk keperluan transaksi tukar-menukar, misalnya jual beli barang dan jasa, bukan untuk tujuan lain. Menurut kaum klasik, karena uang tidak menghasilkan apa-apa kecuali hanya untuk mempermudah transaksi, maka uang yang diminta oleh masyarakat pun hanya sebanyak jumlah yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk membiayai proses transaksi mereka. Jadi, semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, semakin banyak pula uang tunai yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut. Lalu, selanjutnya itu ada pasar tenaga kerja, di mana pada pasar tenaga kerja teori ekonomi klasik ini, tingkat upahnya fleksibel, selalu full employment, dan tidak perlu adanya campur tangan dengan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Kaum klasik menganggap bahwasannya di pasar tenaga kerja seperti halnya di pasar barang, apabila harga tenaga kerja atau harga upah itu cukup fleksibel, maka permintaan tenaga kerja selalu seimbang dengan penawaran tenaga kerja. Menurut definisi, tidak ada kemungkinan timbulnya pengangguran sukarela. Artinya, pada tingkat upah real yang berlaku di pasar tenaga kerja, semua orang yang bersedia bekerja pada tingkat upah tersebut akan memperoleh pekerjaan. Dan dengan demikian, mereka yang menganggur adalah mereka yang tidak bersedia bekerja pada tingkat upah yang berlaku. Jadi, mereka ini adalah pengangguran yang sukarela, yaitu pengangguran yang berlangsung hanya sementara saja. Sejalan dengan proses penyesuaian dalam pasar barang, pada saat jumlah barang berada pada posisi keseimbangan, maka posisi full employment akan tercapai kembali. Pada keadaan demikian, semua angkatan kerja dapat bekerja pada tingkat upah real yang lama. Lalu bisa dilihat pada pasar uang dan pasar tenaga kerja ini, pada pasar uang terdapat persamaan MS sama dengan MD sama dengan KPQ tadi, di mana MS itu ada penawaran uang atau dari kebijakan moneter, dan MD itu permintaan uang, K itu ada konsta, dan P harga umum, serta Q itu nilai dari GDP. Dan menurut dari pasar tenaga kerja ini,
terdapat bahwasannya antara upah dengan jumlah pekerjaan itu mengalami kesamaan atau sejajar. Lalu selanjutnya itu ada flexible wage, di mana itu tuh gaji yang fleksibel. Di sini flexible wage dalam pasar tenaga kerja itu tuh memiliki persamaan-persamaan, yaitu yang pertama itu ada persamaan Y sama dengan C dikali 1 kurang K dikali Y ditambah I dikali Y ditambah G. Dan yang kedua itu ada persamaan L dikali Y atau I sama dengan M per P. Dan pada persamaan ketiga ini itu ada persamaan fungsi produksi, di mana Y sama dengan F dikali N atau K, dan yang persamaan keempat itu ada fungsi labor demand, yaitu W sama dengan P dikali F dikali N atau K, dan yang terakhir itu ada fungsi labor supply, di mana pada fungsi ini W dikali 1 kurang K sama dengan P dikali S atau N. Dan yang terakhir itu ada drift slope aggregate demand, di mana pada drift slope aggregate demand ini menjadi total dari diferensial, di mana asumsinya itu do G sama dengan do M sama dengan 0. Dari aggregate demand-nya itu, jika nilainya itu bernilai negatif atau positif, tetap saja nilai slope-nya itu kecil dari 0. Di mana seperti pada grafik yang telah ditampilkan pada slide PPT kita ini, bahwasannya Y berpengaruh negatif terhadap P, sehingga slope aggregate demand-nya itu bernilai negatif. Terlihat pada grafik bahwasannya aggregate demand-nya itu turun ke bawah, dan aggregate demand-nya ini tergantung berdasarkan dari nilai P dan nilai Y. Baik, mungkin sekian dulu pembahasan kita pada sekarang ini mengenai teori Keynes ada klasik. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.